Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Para pemirsa, para pemilih yang budiman, berbahagia sekali kita pada pagi hari ini mendapat kunjungan tamu kehormatan kita, Bapak Ahmad Muhtizar. Selamat datang, Pak Muhtizar. Terima kasih Pak Qasim ya atas undangannya kemarin. Terima kasih. Pak Muhtizar dan para pemilih sekalian, bahwa pada saat ini Komisi Pemilihan Umum belum menetapkan jadwal pemilihan umum. Kita berdoa semoga dalam waktu yang tidak begitu lama jadwal ini sudah disahkan oleh pemerintah, KPU beserta DPR RI. Namun demikian, sementara menunggu jadwal, KPU tidak berhenti. KPU Prabu Muli tidak berhenti. Baru-baru ini kami melaksanakan suatu kegiatan yaitu Sekolah Demokrasi, memberikan pencerahan kepada generasi muda kita agar mereka mengerti tentang demokrasi dan pemilihan umum. Pada saat ini kami dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilu dan Partisipasi Masyarakat, alhamdulillah dapat bersama-sama Bapak pada pagi hari ini untuk berbagi pengetahuan, memberikan pencerahan kepada pemilih kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam demokrasi dan pemilihan umum. Namun demikian, mungkin Pak Muhtizar dulu, SMA-nya di Prabu Muli, Pak? Iya, alhamdulillah asli Prabu Muli Bapak. Ya. Asli Prabu Muli ya. Setelah di SMA silakan dilanjutkan. Di SMA kemudian saya melanjutkan S1. Boleh disebut ini? Iya. Untuk institusi tidak masalah Pak? Tidak masalah. Oke, jadi untuk institusi, jadi saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Fakultas Sosial Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di jurusan Hubungan Internasional itu. Amin, amin. Ya, kemudian alhamdulillah di semester terakhir saya sempat mendapatkan program semacam fellowship di Jepang, di Kitakyushu University. Berapa lama tuh, Pak? 6 bulan. 6 bulan. Ya, 1 semester. Kemudian S2 alhamdulillah lagi mendapatkan beasiswa dari AIDS untuk melanjutkan di Flinders University di South Australia. Di Australia. Ya. Di jurusan Education, Leadership and Management, Pak Qasim. Ya, 2006-2008 itu. Ya. Ya. Kemudian alhamdulillah lagi dengan tertatih-tatih bisa melanjutkan lagi di UIN Raden Fatah untuk program doktoral. Ya. Program doktoral. Jadi saat ini sedang mengikuti program doktoral. Sedang mengikuti program doktoral. Insya Allah sebentar lagi ujian sidang terbuka dan tertutup. Ya. Jadi kandidat dokter tamu kita pada siang hari ini. Jadi Bapak Ahmad Muhtizar ini akademisi, selain akademisi ada yang kegiatan lain? Kegiatan lain selain akademisi ya ikut aktif membantu baik masyarakat ataupun pemerintah ataupun lembaga non pemerintah untuk memberdayakan masyarakat baik di lokal maupun secara nasional. Kadang-kadang kita sebagai alumni Australia juga diundang untuk ke beberapa daerah, ke remote area, ke NTT, ke Kalimantan Selatan dan lain-lain untuk pemberdayaan Pak Qasim. Ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu para pemilih sekalian, tamu kita pada hari ini syarat pengalaman, syarat pengetahuan. Oleh karena itu tentu kita akan menggali sinergi civil society dalam demokratisasi dan pemilihan umum. Jadi kami ingin tahu pendapat Bapak tentang sinergi civil society atau masyarakat dalam demokrasi dan sekaligus dalam pemilihan umum. Mungkin pemilihan umumnya lebih diperbanyak karena posisi kami sedang di KPU Prabu Muli. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Qasim. Jadi begini Bapak Ibu, kalau boleh ini forum sebagai forum berbagi, bukan untuk menggurui atau mengajari. Kita di sini sama equal. Saya hanya menyampaikan apa yang mungkin bisa saya sampaikan sebagai baik itu practitioner maupun sebagai akademisi, dan saya juga di bidang ilmu pemerintahan, sehingga saya melihat ada hal yang krusial dari demokratisasi dan pemilu ini Pak Qasim, bahwa di Indonesia itu peran kelas menengah ataupun civil society itu mungkin lebih belum terlalu kuat
Ya, bila kita compare atau kita bandingkan dengan peran civil society di beberapa negara yang lain. Di sini saya bukan bermaksud untuk mendiskreditkan negara sendiri ataupun tempat kita sendiri, tapi ini sebagai otokritik bagaimana kita ke depan nanti untuk membangun masyarakat sipil ataupun masyarakat madani ini yang lebih kuat untuk demokratisasi dan pemilu. Artinya kemungkinan kita memperbanyak sosialisasi, Betul. memberikan pencerahan-pencerahan, Betul. bahwa peran serta masyarakat, peran serta civil society ini di dalam negara demokrasi sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan karena sebenarnya civil society ini satu-satunya pilar Pak Kosim yang bisa untuk mendongkrak demokratisasi dan pemilu. Itu menurut saya. Karena kalau tidak ada pilar ini maka akan robohlah demokrasi itu. Nah, kita ambil sampel seperti ini. Kelas menengah ataupun masyarakat sipil itu di Indonesia itu sangat besar bila kita bandingkan dengan mungkin usia yang masih muda ataupun usia yang sudah tua. Jadi angka usia yang produktif itu besar. Nah, konsep masyarakat sipil itu sendiri sebenarnya tidak hanya menyangkut masyarakat kelas menengah ataupun yang di usia produktif, tetapi semuanya. Tetapi kan kita tidak bisa bicara bahwa bayi bisa memberikan suara ataupun orang tua yang sudah sakit juga bisa memberikan suara, tidak seperti itu. Jadi kita fokuskan kepada kelas menengah, kaum terdidik ataupun di usia produktif. Nah, seharusnya mereka yang berkisar antara 60-70% ini dari populasi yang ada di Indonesia itu bisa memberikan warna atau bisa memberikan kekuatan kepada demokratisasi dan pemilu. Mengapa? Karena mereka mempunyai efek pengaruh. Pengaruh ini bisa dimulai dari entitas yang paling kecil, dalam hal ini keluarga, kemudian menyebar ke yang lebih tingkatnya lebih tinggi, RT RW, masyarakat, sampai ke negara, lingkungan kerja. Kita harapkan seperti itu. Namun sayangnya ada semacam anomali ataupun ada semacam kejanggalan bahwa kadang-kadang masyarakat yang kita sebut tadi masyarakat sipil itu sendiri kadang-kadang belum maksimal untuk memberdayakan komunitasnya sendiri. Itu yang bisa kita lihat Pak Husin. Apakah karena mungkin sosialisasi kita yang kurang, atau karena pemahaman masyarakat dan masyarakat mungkin menganggap belum begitu penting saya ikut sana, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya persentase dalam kita partisipasi masyarakat dalam setiap pemilihan umum, seperti itu. Iya. Bisa partisipasi itu. Bisa jadi kalau saya melihat ini faktor kurikulum juga. Jadi karena saya juga seorang pendidik, Pak Kosim juga mungkin background juga pendidik, akan lebih baik kalau nanti masalah demokratisasi dan pemilu ini itu menjadi sebuah kurikulum, sehingga angkatan muda ini, generasi muda, angkatan produktif ini, mereka mengetahui hal-hal yang berbau demokratisasi ataupun pemilu itu bukan dari informal, tapi dari lingkungan formal, sehingga mereka mendapatkan basic atau foundation yang kuat bahwa peran mereka sangat dibutuhkan. Itu menurut saya yang paling utama Pak Kosim. Karena kalau sosialisasi, saya melihat KPU, Pak Kosim dan komisioner selain sudah terus melakukan advokasi, sosialisasi dan lain. Tapi mereka, masyarakat masih saja seperti acuh tak acuh ataupun ya terserahlah, itu bukan urusan saya. Mungkin seperti itu. Itu. Artinya kemarin di KPU Kota Prabu Muli sudah melaksanakan 2 kali pendidikan sekolah demokrasi. Ya. Dan alhamdulillah di awal tahun 2022 ini kami lakukan wisuda yang kedua. Ya. Sekolah demokrasi ini adalah bagian daripada penyebaran informasi yang berkaitan dengan demokrasi yang kita harapkan tadi, seperti itu. Ya, insya Allah seperti itu. Ya. Cuma mungkin marketnya nanti akan lebih diperluas lagi kepada market sekolah. Penajaman kurikulum. Iya, kepada market sekolah Pak, usia sekolah. Ya. Jadi kalau kita mengharapkan publik umum yang akan ikut sekolah demokrasi ini mungkin hanya beberapa orang yang punya eagerness ataupun keinginan untuk mengikuti, ataupun mereka dalam tanda kutip mungkin terpaksa. Tetapi kalau kita susupkan ke kurikulum formal, ya insya Allah bisa seperti itu, membangun itu tadi. Ya. Kaitan dengan pemilihan umum, masyarakat kita pada pemilu yang lalu, pada pilkada, alhamdulillah Prabu Muli ini mencapai 82%. Tetapi pada saat pemilihan umum sedikit di bawah itu. Bagaimana upaya kita untuk menarik peran serta masyarakat, baik itu sebagai masyarakat perorangan maupun mereka bergabung dalam satu organisasi civil society, agar persentase mereka mengikuti pemilihan umum ini akan lebih meningkat dibanding dengan waktu-waktu yang lalu. Kira-kira seperti apa ini? Oke. Jadi ini menarik Pak Kosim. Ada kutipan seorang tokoh, Ernest Gellner, itu mengatakan bahwa
no civil society, no demokrasi. Jadi itu semacam sudah sebuah pakem dan sudah dilontarkannya berapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita juga kalau melihat sebuah teori itu yang sudah diakui juga harus mengakui bahwa itu kurang lebih itu harus ya seperti surat sakti lah, seperti kalimat sakti yang memang kita harus juga berkiblat ke sana. Nah, sehingga kaitannya dengan pertanyaan tadi dari Bapak bahwa persentase yang meningkat di Prabu Muli itu alhamdulillah sudah sampai mencapai 82%. Namun kita juga perlu ke depannya untuk lebih menggiatkan lagi. Ada beberapa banyak langkah yang mungkin kita bisa lakukan baik sebagai lembaga Pak Kosim dari KPU sendiri maupun sebagai masyarakat. Kalau dari sebagai lembaga ya kita tahu bahwa kita ini perannya sebagai advokasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita sebagai peran empowerment ataupun pemberdayaan. Yang ketiga juga civil society itu berperan sebagai kontrol sosial. Jadi setidaknya 3 peran ini itu harus dimiliki dulu oleh civil society, karena civil society di sini termasuk dalamnya KPU, masyarakat luas, gereja, tokoh masjid, LSM, pers dan lain-lain. Jadi kita harus sama-sama melihat 3 fungsi ini setidaknya harus kita miliki agar demokratisasi ataupun pemilu yang akan datang mendapatkan hasil yang menggembirakan. Menurut saya seperti itu Pak Hasan. Kalau kita kaitkan dengan peran civil society berkaitan dengan pengawasan, controlling, dan lain sebagainya, khusus dalam mungkin kita garis bawahi dalam perencanaan pelaksanaan daripada pemilihan umum, kira-kira peran apa saja yang memang dibutuhkan di dalam civil society terhadap demokratisasi terhadap pemilu? Ya, kita juga harus akui bahwa saat ini memang civil society berusaha untuk menguatkan posisinya Pak Kosim ya dalam pemilu maupun demokratisasi. Namun kadang-kadang juga mereka terkendala oleh sebuah wadah atau fasilitas yang mungkin masih dianggap belum cukup. Nah, oleh karena itu ke depan ayolah kita sama-sama dari civil society-nya juga harus mulai ada awareness, kesadaran bahwa peran mereka sangat dibutuhkan. Dari sisi strukturalnya, baik itu pemerintah ataupun lembaga, itu juga harus memberikan akses yang luas. Kemudian harus memperhatikan beberapa aspek yang mungkin selama ini bisa mendiskreditkan atau mengerucutkan peran civil society. Contoh, kasus-kasus pemberangusan umpamanya dalam kebebasan berpendapat itu merupakan suatu kasus yang bisa menurunkan peran civil society. Seharusnya pasal-pasal mungkin pasal karet ataupun pasal yang bisa menjebak civil society untuk ikut berdemokratisasi itu mulai dibenahi atau mulai dianulir, sehingga kesempatan yang seluas-luas. Betul sekali Pak Kosim. Itu pertama, jadi akses, kemudian supremasi hukumnya harus tegas. Kemudian hubungan yang harmonis antar lembaga juga harus terjaga. Kemudian juga kita harus juga melakukan otokritik juga terhadap LSM kita, bahwa LSM kita kadang-kadang bermain atas kepentingan. Ya, kita harus akui ini, kita harus admit kalau LSM atau NGO dari luar negeri itu mereka kadang-kadang giving funding gitu ya. Tetapi kalau LSM kita kadang-kadang malah taking something gitu. Nah, itu harus menjadi pembelajaran kita juga bahwa ada filosofi yang berbeda di sini tentang NGO. Nah ini kita harus maaf nih ya teman-teman NGO, tapi kita harus otokritik biar kita sama-sama maju ke depan. Itu menurut saya Pak. Artinya peluang untuk mereka menyampaikan kritik, menyampaikan saran harus kita buka. Kemudian sebagai penyelenggara kata dari kritik ini kita akan memperbaiki diri agar itu lebih baik. Ya. Kemudian peran serta masyarakat yang lainnya, mereka harus berani menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik sepanjang ini untuk kebaikan. Satu lagi Pak Kosim, pers juga harus independen. Pers harus independen. Harus independen. Itu. Kemudian organisasi kemasyarakatan, sosial dan keagamaan juga bagaimana itu? Harus Pak, karena tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan itu kan role model. Mereka adalah contoh. Jadi ketika mereka lebih banyak bermain di komunitas ataupun di pemberdayaan, insya Allah kedepannya orang-orang akan melihat bahwa ini role model memang benar gitu. Tetapi ketika role model yang dipaparkan atau dipresentasikan merupakan model yang mungkin sedikit memiliki track record yang kurang baik, ya itu bisa jadi blunder juga. Tetapi insya Allah dengan peran-peran tadi bisa. Artinya untuk mencapai demokratisasi yang lebih baik ini, masyarakat ataupun civil society sebagai pemilik hak suara, mereka berani memilih, berani memberikan suaranya, berani mengkritik, berani memberikan masukan, kemudian siap untuk mengawasi, siap untuk mengawal, seperti itu. Betul, betul Bapak. Itu yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Berkaitan dengan apa yang menjadi topik kita pada pagi hari ini,
Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi? Ya, saya ingin menyampaikan begini Pak Kosim kepada saudara-saudara yang mungkin melihat tayangan ini, bahwa haruslah kita mulai dari skala yang paling kecil, yaitu dari diri kita sendiri. Jadi ketika kita melihat bahwa ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk pemberdayaan atau untuk civil society, maka kita mulai dari lingkungan kita sendiri, dalam artian dari lingkungan diri kita sendiri, kemudian keluarga, keluarga inti, lalu ke masyarakat, dan melebar lebih luas. Ya, karena kita tidak bisa berbicara sesuatu yang besar kalau tidak kita mulai dari hal yang kecil. Itu menurut saya. Dan kita harus selalu memberikan contoh yang baik, karena saat ini masyarakat sudah pintar. Masyarakat tidak perlu untuk diberikan makalah yang setebal begini ataupun dikasih tahu bahwa kamu harus lakukan ini, lakukan itu. Tapi mereka akan melihat kalau kita melakukan sesuatu dan itu baik menurut mereka, lama-lama akan ada efek influence dari kita, hasil yang terhadap mereka, daripada kita berjejali dengan kalimat-kalimat yang berisi instruksi atau pendikte terhadap mereka. Itu menurut saya. Ya. Kemudian banyak lagi hal yang harus kita hadapi ke depan, ya, bahwa kita ini disebut sebagai negara demokrasi terbesar. Mungkin Pak Kosim sudah tahu kan sinyalemen seperti itu, ketiga atau keempat di dunia. Nah, kadang-kadang saya merasa sebagai akademisi itu miris Pak Kosim. Iya. Apa indikatornya? Apa parameternya? Jangan hanya karena kita berhasil di tahun 98 melakukan reformasi, akhirnya predikat tersebut melekat kepada kita, tetapi ketika kita baca parameter ataupun indikatornya sebenarnya tidak tepat. Makanya kita boleh berbangga sebagai negara demokrasi terbesar ketiga atau keempat di dunia, tetapi kita juga harus barengi dengan bahwa itu memang predikat itu memang cocok, pas untuk kita, bukan hanya penamaan, labeling yang disematkan secara emosional, tetapi ketika orang lain melihat demokratisasi ataupun pemilu di Indonesia itu, mereka malah, loh, sepertinya tidak seperti yang dibilang oleh orang, sepertinya tidak seperti yang dicanangkan seperti itu, dan ini malah sebaliknya. Nah, itu menurut saya juga PR besar bagi bangsa Indonesia agar label tersebut bangga kita mengenakannya, gitu. Tapi kita masih perlu perbaikan di sana sini, ya. Ya, betul. Bapak Ibu sekalian, sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Ahmad Putizar dalam rangka pencerahan berbagi pengetahuan pada pagi hari ini yang berkaitan dengan demokratisasi dan pemilihan umum. Demokrasi ini akan lebih baik kalau peran serta masyarakat, civil society di dalam hal ini akan aktif di sana. Salah satu contoh, kita berikan contoh, sebagai seorang pemilih mereka aktif sejak dari tahap awal. Dari tahap awal, pada saat pendaftaran pemilih mereka harus aktif, menanyakan apakah saya ini terdaftar. Pada saat memilih nanti mereka datang ke TPS dan memberikan suaranya. Pada saat proses ini berjalan mereka mengawasi apakah pelaksanaan yang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pada saat ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang berlaku, maka mereka berani mengontrol, berani menyampaikan pendapatnya, berani memberikan masukan yang konstruktif, yang berguna bagi kita sekalian. Demikian juga setelah ini berhasil, mereka akan melihat, memperhatikan berjalannya roda pemerintahan ini. Dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk pengawasan dan kontrol ini, kita harapkan demokratisasi kita akan semakin baik pada masa yang akan datang. Amin. Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Sebagai penutup, Pak Mutizar, ada yang perlu disampaikan? Silakan. Oke, baik, sebagai closing statement dari saya cuma ingin mengajak saudara-saudara, teman-teman untuk marilah kita sekali lagi menjadi good sample ataupun contoh yang baik bagi lingkungan kita. Karena begini, parameter kelas menengah ataupun orang yang mulai prasejahtera atau sejahtera di Indonesia itu sangat ambigu, ya. Saya teringat pengalaman saya kalau ketika alhamdulillah berapa kali sekolah di luar. Itu begini Bapak Ibu, kalau kita sudah disebut sebagai kelas menengah, punya rumah, punya mobil, punya pekerjaan, ketika setiap hari Minggu atau Sabtu itu gereja kadang-kadang mengedarkan roti Pak Kosim gratis untuk komunitas, itu orang-orang yang sudah punya rumah, punya pekerjaan itu tidak akan mengambil. Mereka sadar diri, oh ini bukan hak saya, ini haknya para homeless, ini haknya para pemulung, yang mereka memang mengambil mencari uang itu untuk makan besok hari, bukan untuk kita seperti kita saving, nabung. Nah, saya ingin kedepannya ketika kita pemilu nanti, itulah sesuatu yang berwujud pemberian apapun itu bagi kita sebagai kelas menengah ataupun yang sudah bisa untuk saving, bukan untuk makan esok hari. Please, kita belajar untuk menolak, kita belajar untuk bahwa saya melakukan ini untuk demokratisasi, saya bukan melakukan untuk money politics ataupun hal-hal yang lain. Mudah-mudahan dengan memberikan contoh seperti itu ke depan
depan Indonesia akan lebih baik menurut saya. Artinya memberikan suara, memilih berdasarkan hati nurani, bukan berdasarkan intimidasi, Ya. bukan berdasarkan ajakan, bukan Betul. berdasarkan iming-iming, kira-kira Ya, seperti itu. dan kesadaran diri, kesadaran diri bahwa oke, saya bukan kalangan yang harus menerima ini, Ya. mereka yang harus lebih menerima. Kalau mereka masih bisa kita maklumi Pak Kosim, gitu. Tapi kalau kita, please no, gitu. Itu menurut saya ke depannya. Ya. Hadirin sekalian, para pemilih, para pemirsa yang berbahagia, kita sudah panjang lebar berbicara dengan Bapak Ahmad Rizal pada pagi hari ini. Banyak sekali ilmu pengetahuan, pengalaman yang sudah dibagikan kepada sekalian. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi pencerahan bagi kita. Amin. Hal-hal yang dianggap baik ini tentunya akan kita laksanakan dan kita pedomani. Dan kalaupun terdapat hal-hal yang kurang baik, ini menjadikan satu sekedar pengetahuan kita yang tidak perlu kita amalkan, kira-kira seperti itu. Kami melalui studio ini pada tayangan yang kedua tahun 2022 melalui kesempatan ini menyampaikan ucapan terima kasih atas perhatian dan selamat berpisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.